Pak Cahyo, kalau melihat pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 2025 ini kan sebenarnya di bawah ekspektasi pasar begitu. Apakah hal ini tercermin juga dari bisnis kartu kredit? Oke. Untuk kuartal 1 2025, transaksi kartu kredit masih menunjukkan tren positif kenaikan, gitu ya. Namun besaran kenaikan ini tidak sebanding dengan pertumbuhan di tahun 2024 secara persentage. Jadi kalau saya lihat perlambatan ekonomi di angka 4,87% ya, dari plan 5,1 itu juga terreflek dari pertumbuhan transaksi kartu kredit. Dari segi transaksi penggunaan kartu sebenarnya tumbuh sekitar 13%. Namun kalau dilihat dari jumlah nominal transaksi, ini yang tumbuh hanya sekitar 6%. Which is dibandingkan dengan tahun 2024 itu setengahnya ya. Tahun 2024 itu sekitar 10%. Jadi memang perlambatan pertumbuhan ekonomi ini terreflek dari customer atau nasabah dalam berbelanja menggunakan kartu kredit. Baik, kalau dari segmennya, segmen apa yang menurut Aki ini paling terdampak? Ya, sebenarnya kalau dari jumlah transaksi yang saya sampaikan tadi, frekuensi transaksi ini meningkat, masih sama dengan 2024. Namun kita lihat ada indikasi tiket size transaksi atau pembelanja nasabah itu cenderung turun. Jadi memang ada kehati-hatian dari nasabah untuk bertransaksi atau berbelanja. Dan tentunya ini mungkin nasabah memprioritaskan untuk transaksi-transaksi yang lebih ke kebutuhan pokok, namun yang lifestyle tidak menjadi prioritas. Jadi kalau secara keseluruhan segmen yang kalau kita dari segi limit kartu ya, itu di limit 10 juta itu yang agak sedikit menurun. Namun untuk kartu-kartu tipe yang lebih atas, spending transaksinya masih menunjukkan kenaikan yang lebih bagus. Baik, dan untuk di kuartal 2 ini apakah menurut Aki ini masih akan ada tren yang sama seperti di kuartal 1 atau akan ada perbaikan? Kuartal 2 ini kemungkinan akan lebih masih sama ya dengan kuartal 1. Jadi kita beruntung dengan ada beberapa momentum liburan, kemarin Lebaran, terus nanti menjelang libur sekolah. Nah ini yang akan menjadikan momentum untuk transaksi kartu kredit masih bisa tumbuh di kuartal 2. Namun pertumbuhannya mungkin tidak setinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, apakah Aki menilai penurunan suku bunga Bank Sentral ini sudah semakin urgent untuk dilakukan? Kalau saya melihat keputusan Bank Indonesia April kemarin, di mana mempertahankan suku bunga setelah Januari menurunkan 25 basis point, mungkin dalam waktu dekat kami melihat belum akan secepat untuk melakukan penurunan bunga dari segi BI rate. Jadi akan masih melihat dari perkembangan perang dagang antara Amerika dengan China dan isu-isu global lainnya, termasuk juga pergerakan inflasi maupun kurs dari valuta asing. Jadi mungkin Bank Indonesia juga masih mencermatin untuk apakah urgensi dari penurunan suku bunga ini akan bisa dilakukan secepat mungkin. Baik, kalaupun ada pemangkasan suku bunga, misalkan kalau tidak di bulan ini artinya di bulan depan, apakah menurut Bapak ini akan menjadi booster yang cukup signifikan untuk penggunaan transaksi dengan kartu kredit? Sebenarnya secara tidak langsung mungkin tidak terlalu berdampak karena untuk kartu kredit suku bunganya udah dilakukan insentif ya, penurunan dari mulai sejak pandemi COVID 2020, di mana sekarang suku bunga kartu kredit 1,75, which is itu merupakan yang paling rendah lah dibandingkan dengan misalnya instrumen yang sama di industri pay later misalnya itu lebih tinggi. Jadi secara suku bunga mungkin tidak akan terlalu berimpact pada spending behavior di nasabah karena mungkin nggak akan terlalu signifikan perubahannya. Baik, karena tadi Bapak mention pay later, lalu Aki menilai seperti apa saat ini kompetisi antara kartu kredit dan juga alat-alat pembayaran yang lain, salah satunya dengan pay later? Iya, sebenarnya kami melihat saling melengkapi karena pay later dari beberapa industri yang melakukan pemasaran produk pay later menyasar dari segi nasabah-nasabah yang berbeda segmen dengan pengguna kartu kredit, di mana kebutuhannya juga lebih dari tiket size yang lebih kecil dan marketnya juga lebih lebar. Makanya dengan interest rate yang lebih tinggi mereka bisa mengcover potensial resiko dari portfolio yang kurang bagus dari pay later. Baik, potensi pertumbuhannya Bapak lihat seperti apa sih hingga akhir 2025 ini? Untuk kartu kredit kita proyeksikan dari segi nominal transaksi itu sekitar di 10%. Kita akan aim untuk semua pertumbuhan di 10%. Dari segi pertumbuhan aset itu di level 8%.
Dan kita juga menjaga dari NPL untuk di level di bawah 2%. Meskipun kondisi sekarang dengan pelambatan ekonomi, ada beberapa perusahaan yang mem-PHK nasabah dan sebagian tak beroperasi, kami menjaga untuk dari segi akuisisi nasabah baru itu dengan mencermati kondisi yang sekarang ada. Baik, tren PHK ini kan masih terus berlangsung. Apakah ini tercermin juga dari kenaikan NPL yang ada di kartu kredit? Untuk saat ini belum terlalu berdampak, tapi kami mengidentifikasi ya perusahaan-perusahaan atau bidang usaha yang terdampak untuk bisa menjaga dari segi portfolio kartu kredit supaya tetap terjaga dengan bagus secara NPL-nya. Bidang-bidang usaha apa yang menjadi sorotan dari Aki? Kalau yang terakhir lebih ke konveksi ya dan beserta bidang yang lainnya ya untuk ini. Baik. Lalu bagaimana untuk spending dari kartu kredit korporasi? Apakah juga terlihat ada pengereman begitu atau mungkin tidak sesignifikan tahun sebelumnya? Ya, kalau untuk korporasi sebenarnya market size-nya itu tidak terlalu besar karena kebanyakan kartu kredit di Indonesia ini lebih individu. Jadi secara korporasi mungkin tidak tercermin secara besaran dari transaksi kartu kredit. Jadi kami tidak bisa melihat apakah traction dari transaksi korporasi ini juga terdampak dari perlambatan ekonomi. Baik, saat ini seperti apa sih situasi dari perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan kartu kredit ini termasuk perbankan juga begitu? Apakah memang menahan ekspansi atau pembentukan kartu kredit baru karena memang adanya perlambatan ini? Atau sebenarnya masih cukup untuk mencoba untuk bisa menggenjot lagi growth? Ya, satu, untuk potensi pertumbuhan itu masih ada. Jadi kami positif untuk bisa lebih tumbuh lagi. Karena secara total pengguna kartu kredit dari 3 tahun terakhir sebenarnya masih belum mengalami pertumbuhan yang signifikan ya, 18 juta kartu yang beredar. Namun untuk biaya processing kartu kredit yang semakin meningkat, ini yang diperhatikan oleh teman-teman di industri, membuat proses yang lebih efisien ataupun efektif ya. Dari segi misalnya untuk akuisisi melalui digital onboarding dan sebagainya. Kartu juga tidak perlu menggunakan kartu fisik tapi bisa optional dengan kartu digital. Itu akan mengurangi dari segi biaya-biaya yang biasanya processing secara normal untuk kartu kredit. Harapannya dengan bisa menghemat atau mengefisiensi dari proses secara bisnis modelnya akan lebih bagus untuk ini.